KPK dan Brimob bersenjata lengkap kembali menggeledah rumah Bupati nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin. Sebelumnya, kedatangan anggota polisi mendapat perlawanan warga yang menolak pembebasan sekelompok orang yang dikerangkeng di rumah Bupati tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi dan Brimob kembali mendatangi rumah Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin. Kedatangan tim penyidik dikabarkan untuk kembali melakukan penggeledahan secara paksa di rumah Bupati Langkat untuk mengumpulkan barang bukti. Sebelumnya sejumlah warga mencoba menghadang petugas gabungan yang terdiri dari BNNP, BNNK, dan Ditres Narkoba Polda Sumut yang ingin memindahkan warga yang berada di dalam kerangkeng manusia milik Bupati Langkat. Warga beralasan para warga binaan tersebut sudah lama difasilitasi dan diberikan pekerjaan oleh sang bupati meski tidak digaji. Abang berapa lama di sana, Bang? 5 bulan, Bang. 5 bulan? Pecandu juga? Pecandu, Bang. Abang tinggal satu sel berapa orang, Bang? Satu sel kemarin 13 orang, Bang. 13, satu orang, satu sel. Ya, Bang. Betul, memang keterangan yang diberikan oleh beberapa pengurus, mereka jangka 3 sampai dengan 5 bulan, 4 bulan mohon maaf, itu kemudian mereka dipekerjakan di perusahaan pengolahan sawit. Sementara itu, Migrantir menyebut mereka yang berada dalam kerangkeng adalah para pekerja perkebunan sawit yang menjadi korban perdagangan orang. Penemuan kerangkeng manusia di rumah Bupati nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin alias Cana diketahui saat KPK dan polisi menggeledah rumah sang bupati. Bupati Langkat terjaring OTT KPK dan ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek infrastruktur di wilayahnya. Ia ditangkap bersama sejumlah pejabat lainnya termasuk ASN dan pihak swasta. Kita langsung berbincang dengan Ketua Pusat Studi Migrasi Migrancare, Anis Hidayah, yang pertama kali mengangkat masalah kerangkeng ini. Mbak Anis, selamat malam. Malam, Bang Latif. Tadi ada Ian Kasela, ini ada Anis Pandepok. Mbak Anis, sehari setelah Mbak Anis melaporkan ke Komnas HAM tentang adanya dugaan perbudakan, tiba-tiba banyak orang yang bilang itu rehabilitasi. Bagaimana Mbak Anis melihatnya? Ya, kita tahu juga infonya itu untuk rehabilitasi gitu ya. Tetapi bahwa rehabilitasi itu tidak boleh menjadi dasar atau menjadi alasan bahwa orang yang direhabilitasi boleh kemudian dipekerjakan secara sewenang-wenang. Dipekerjakan secara sewenang-wenang itu artinya memanfaatkan posisi lemah ya, kemudian tidak digaji, bekerja lebih dari jam yang semestinya diatur oleh ILO, tidak ada pelindungan sosial, kemudian makannya tidak sesuai dengan standar gitu ya, ada dugaan juga penyiksaan gitu. Ini yang menjadi highlight Migrancare, kenapa kemudian ini kita laporkan kepada Komnas HAM gitu. Oke. Ketika menemukan tempat tersebut, adakah nuansa bahwa tempat itu sebagai tempat rehabilitasi yang harusnya manusiawi? Kalau melihat hanya dari selnya ya, karena kami menerima laporan awal itu kan sel gitu, juga kebingungan rehabilitasinya di mana gitu, karena biasanya kan rehabilitasi itu banyak sekali aktivitas gitu ya, yang memulihkan pecandu narkoba kemudian menjadi orang yang lebih sehat begitu ya, kembali ke lingkungan sosial dan keluarganya gitu. Tetapi saya tidak ingin lebih jauh ke sana karena yang menjadi poin yang ingin disampaikan Migrancare adalah soal memanfaatkan posisi lemah dan menggunakan kekuasaannya gitu ya, bertindak secara sewenang-wenang gitu, mempekerjakan orang yang sedang direhabilitasi gitu. Itu menurut kami adalah ada indikasi perbudakan, apalagi ada dugaan juga penyiksaannya gitu. Jadi selalu itu yang kami tekankan. Oke, BNN Langkat menyatakan bahwa tidak ada rehabilitasi di luar sepengetahuan mereka. Apakah kemudian Komnas HAM bisa langsung menyelidiki kasus ini sesuai dengan laporannya Migrancare? Iya, apalagi kalau BNN sudah mengatakan katanya ini ilegal ya, sudah 10 tahun nggak ada izin dan lain sebagainya. Komnas HAM saat ketemu Migrancare hari Senin kemarin mengatakan dalam waktu dekat gitu ya, secepatnya
akan mengirim tim ke Langkat gitu untuk melakukan investigasi dari laporan awal yang kami sampaikan apa yang sesungguhnya terjadi, termasuk dugaan-dugaan praktek perbudakan, ada indikasi penyiksaan dan lain sebagainya, itu akan diinvestigasi oleh Komnas HAM. Oke, ini bisa berlangsung selama 10 tahun, kemudian masyarakat juga sepertinya tidak terlalu menghiraukannya. Apakah karena kekuasaan yang dipegang oleh Bupati pada saat itu atau bagaimana, Mbak Anies? Bisa jadi begitu gitu, karena kekuasaan itu kan juga mempengaruhi bagaimana orang berperilaku terhadap orang yang punya kekuasaan gitu. Jadi belum bisa terbuka gitu ya, masyarakat mungkin juga menilainya hanya dari satu aspek, mereka tidak tahu ada aspek pelanggaran HAM-nya gitu ya. Dari satu sisi mereka mungkin merasa ditolong gitu, inisiatifnya mungkin ada niat baiknya gitu, tetapi kan caranya ini juga mestinya harus ada prosedur yang baik, yang legal, sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia gitu, dan tidak perlu menggunakan celah itu untuk melakukan praktek-praktek lain, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Gitu. Ya, selain Komnas HAM, perlukah polisi juga ikut dalam penyelidikan ini? Setahu kami polisi juga sudah melakukan penyelidikan ya, Bang Latif ya. Polda Sumut kalau tidak salah, dan mungkin juga Mabes Polri gitu ya. Tetapi kita akan lihat dalam beberapa hari ke depan. Oke, Mbak Anies, mudah-mudahan yang terbaik buat korban di sana. Terima kasih, selamat malam.